Assalamualaikum guys, balik lagi bersama gua Jaki di Belanja Saham. Dan di video kali ini gua nggak cuma sendiri guys, karena ada guru gua dulu di kantor yang lama. Terus kita sempat berpisah, pas gua ketemu sama dia lagi, dia udah financial freedom guys. Jadi dia banyak di rumahnya guys, banyak di rumah, tapi duitnya ngalir terus guys, gila ngalir guys. Nih Mas Adnan ya. Nah, Alhamdulillah sehat Pak. Gila, gimana kita nih ngobrol apa nih? Ya, kurang sih gua terima kasih banyak sejauh kemarin terus tiba-tiba langsung bahas sekarang terjun di dunia YouTube Ya ya. iya, gua lagi pengen bermanfaat lah. Gua dari dulu kan hidupnya gak bermanfaat bagi orang lain. Jangan segitu lah. Gua kan bermanfaat banget om. Dan gua mau bermanfaat kali ini. Boleh. Sekarang kita mau bahas apa kamu? Tadi lu sempat nanya bahwa lu waktu itu pernah ikut IPO, saham IPO kayak Bang Aladin, kemudian kayak Nano ya, Nano gitu. Nah, lu gimana? Lu hasilnya? Di sini berarti interogasi gua nih ya. Oh ya, terserah lu mau nanya dia. Jadi konten komedi dong. Siap. Jadi gue sendiri sih memang belum pernah terjun di dunia saham ya, tapi memang nggak begitu lama karena memang nggak gue fokuskan. Dan memang gue awalnya coba-coba om, jadi gue IPO apa gue beli, ternyata di situ gue banyak belajar, banyak yang nyangkut. Tapi dari situ memang akhirnya yang bikin gue ragu untuk bermain di dunia saham ya, salah satunya itu gue nggak ada basic untuk mengetahui dari latar belakang perusahaan yang pengen gue beli. Gue langsung aja ya sama aja kayak judi sebenarnya sih menurut gue, karena memang gak didasari dengan ilmu. Nah sekarang kan gue nih datang ke tempat lo sesuai dengan arahan dia. Master ya. Gue bukan arahan guys, dia datang ke tempat gua, terus habis itu gua kepikiran, ya udahlah kenapa kita gak bikin konten bareng aja begitu guys ya. Tapi nggak, saya pribadi gue sering nonton channel lu dan memang lu sering ngulik saham ya, makanya gue datang ke sini pengen sharing aja ya. Pikiran kali aja nanti dari sini gue bisa ngeborong saham yang Indofood lah ya, apaan lah gitu. langsung naik aja kan dari sini. Amin. Itu guys, sorry guys ya, ini videonya natural aja, pintunya agak tutup pintu guys. Yang mau tanya apa? Oke. Gue memang sebelumnya beli saham pas IPO itu ada BTBG kalau nggak salah ya. Terus Nano, BGTG ya, sorry, BGTG terus Nano. Dan memang itu sebenarnya sih dibilang rugi banyak sih enggak. Memang kesulitan pada saat gue pengen jual itu nggak bisa. Nah itu mengakali karena kan biasanya orang yang baru banget terjun di dunia saham itu biasanya dia pengen cepat cuan kan. Salah satunya ngambil jalan pintas melalui saham IPO karena kan yang baru listing. Grafiknya itu saham IPO, naik terus ya, naik, arah ya kan. Tapi pada saat nanti dia tahan besok tahu besok ternyata dibanting, mau jual nggak bisa, mau diapain nggak bisa, akhirnya lu pasar sama keadaan bro, jadi gimana dong menurut lu? Kalau menurut gua ini kasih gua juga nggak tahu benar apa salah ya. Tapi kalau gua pribadi, gua menjauhi saham IPO, gua menjauhi saham yang baru listing di bursa karena saham yang baru IPO, gua belum tahu dia harganya bagaimana, harga fundamentalnya bagaimana. Yang pertama, terus yang kedua biasanya valuasinya gede. Jadi yang pertama dulu, gue belum tahu dia bergerak di bidang apa, gue perlu pelajari karena biasanya saham-saham IPO ini saham-saham yang baru berdiri. Dia mencari dana dari investor, dia listing di bursa dapat duitnya buat kegiatan operasional. Nah duitnya ini dia gue belum tahu duitnya itu bisa benar-benar dialokasikan untuk kegiatan operasionalnya secara efektif atau enggak. Nah yang kedua, gue menjauhi saham yang valuasinya gede, saham IPO yang pernah gue beli di tahun 2022 itu ADMR. Lu ingat ya? Gue pernah dengar cerita lu pas lagi beli ADMR. Gue beli ADMR, cuma itu doang. Karena gue tahu ADMR anaknya ada yang punya Erick Thohir, punya Garibaldi Thohir, jadi gue gak ragu lah masuk ADMR. Tapi saham IPO selain ADMR jujur gua menjauhi karena valuasinya gede. Jadi ibaratnya gini,
orang yang punya saham duluan misalnya kita ngomong saham A lah, saham A dia punya orang kan ada investor pendulunya ya, investor yang dari dulu dia mau menjual sahamnya dengan listing di bursa, namanya orang mau jualan itu kan dijual dengan harga yang tinggi dong. Nah, dia menjual di harga yang tinggi pada saat listing, makanya gua menjauhi saham-saham IPO karena itu. Terus itu yang kedua, valuasinya tinggi biasanya. Yang ketiga, memang kalau IPO bener cuannya bisa gede banget cuannya. Lu tahu sendiri kalau misalkan lu kan juga cuan kan waktu Bang Adin kan. Itu salah satu info yang gue ambil di BN itu Bang Adin itu memang cuan kan. Oleh karena itu gue ketagihan. Makanya gue ngambil lagi, besoknya ambil lagi saham impor. Nyata yang kedua, ketiga, keempat, gue malah belangsak. Iya. Nah, gue alasan yang ketiga, gue menjauhi saham IPO adalah dia biasanya memang banyak yang bermain di situ, yang tadi lu bilang spekulasi bermain di situ tanpa lihat fundamentalnya. Di hari pertama dia diangkat naik, di hari kedua naik lagi, di hari ketiga naik lagi karena ada yang naikin. Naikin ini gua nggak bisa nyebut itu apa ya. Sebenarnya mawar atau apa. Dia naikin, dia punya big money, punya uang gede. Dia dari bawah naikin harga sahamnya, banyak yang ikut-ikutan. Wah, ini saham naik, namanya psikologis manusia nggak salah ya. Wah, sahamnya naik dulu nih. Begitu beli di atas, dia langsung di sell si yang pendukungnya, si mawar ini si mawar ini dia ngeguyur. Bahasanya guyur sih ya, yang gue tahu dia ngeguyur. Akhirnya terjadilah auto reject bawah. ARB. Jadi di hari pertama arah auto reject ke atas, hari kedua auto reject ke atas, hari ketiga auto reject ke atas lagi, hari keempat tahu-tahu kita nggak bisa menjual. Jadi ya kalau gua memang poin ketiga adalah menjauhi Saliko karena returnnya tinggi, tapi risknya tinggi juga. Nah, gua cuma mau berinvestasi, kalau gue pribadi ya, ini kan orang beda-beda. Kalau gue pribadi, gue cuma mau berinvestasi supaya duit gue itu nggak hilang dan nggak kemakan inflasi. Tapi gue juga nggak mengharapkan keuntungan yang lebih. Yang penting duit gue cukup untuk ya buat anak sekolah lah, buat beli rumah, beli tanah. Bisa aja nih financial freedom memang lain lah, parah gue lah. Siapa bos? Jadi itu guys. Makanan gua menjauhi saham itu yang pertama valuasinya gede, kemudian yang kedua dia high return tapi high risk, kemudian yang ketiga tadi apa ya, gua lupa yang pertama tadi. Yang pertama intinya sih jangan bermain di saham IPO ya. Gue sendiri memang agak sedikit kecewa sih memang pada saat gue beli di saham IPO itu. Memang yang lu bilang tadi HRR-nya tinggi ya. Returnnya tinggi banget. Terus tapi memang resikonya juga di balik itu memang tinggi juga. Jadi ya sebanding sih. Memang lu kalau misalnya mau ngambil yang cuan tinggi, ini bukan disclaimer, bukan suatu ajakan. Ya, tapi memang itu resikonya. Jadi pada saat lu ingin melangkah lebih jauh, nggak pas ada risiko yang lebih tinggi itu sih. Nah tuh nasihat dari saya nih guys, gua sampaikan financial freedom. Asal lu tahu guys ya, dia di rumah duitnya dateng gitu guys. Amin. Ya udah guys, sekian aja video yang udah kita buat ya guys. Sekali lagi ini semoga bermanfaat buat lu pada, semoga bisa menjadi salah satu sumber referensi sebelum lu nyemplung ke saham. Dan sekali lagi ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya, bukan berarti saham IPO itu jelek semua, dan bukan berarti saham IPO juga bagus semua. Semuanya perlu lu analisa lagi guys ya. Terima kasih nih. Oke, siap. Thank you Om Jaki. Sehat selalu, semoga semakin sukses. Makasih ya guys ya. Assalamualaikum.